Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang mendapatkan 2 orang, yaitu Raffian Fauzi dan saudari Syarafina Sabila, akan mempresentasikan tentang evaluasi praktikum masa kami yang dilaksanakan pada tanggal 5 Desember 2022. Pada video kali ini, saya, Raffian Fauzi, akan memandu video ini, di mana saudari Syarafina telah membantu dalam membuat PowerPoint, dan saya dan saudari Syarafina membantu berdiskusi dalam membuat Word-nya. Oke, tanpa basa-basi lagi, kita akan masuk ke dalam pembahasannya. Oke, ini adalah hasil praktikum masa kami. Di sini ada kentang, yaitu dengan satuan penukar ada 200 gram. Di sini ada ayam suwir dan tempe, yaitu dengan satuan penukar tempe 50 gram dan ayam 50 gram. Di sini ada sayuran, di mana di letak sinilah kami sekiranya mendapat evaluasi dari Ibu Eka selaku dosen kami, di mana kami mengiranya bahwa waktu itu untuk setiap jenis sayuran adalah 100 gram. Sedangkan yang dimaksudkan oleh Bu Eka adalah sayuran 100 gram. Jadi harus kita sesuaikan untuk setiap jenisnya, berarti kita harus bagi. Dan kami telah mengubahnya di dalam tabel kami. Kemudian berikut ada sasaran pembelajaran kami, yaitu pertama adalah kasus, kemudian adalah penilaian status gizi, diikuti dengan kebutuhan energi sehari, kebutuhan zat gizi, tabel menu dan perhitungan zat gizi, tabel kebutuhan bahan, tabel kebutuhan alat, dan yang terakhir adalah diagram alur kerja. Oke, yang pertama kita ada kasus, yaitu seorang wanita dengan usia 27 tahun, dengan berat badan 50 kg dan tinggi 160 cm. Dari kasus tersebut kita dapat mengetahui bahwa ada seorang wanita dengan usia 27 tahun, berat badannya adalah 50 kg dan tinggi badan 160 cm. Kemudian dari apa yang telah kita ketahui di dalam kasus tersebut, kita akan masukkan dalam rumus IMT, yaitu rumus indeks massa tubuh. Tujuannya untuk mengetahui apakah wanita tersebut apakah dalam kondisi yang normal, atau kelebihan berat badan, atau kekurangan berat badan. Di mana rumus IMT-nya adalah berat badan dalam satuan kilogram dan dibagi tinggi badan dalam satuan meter. Kita masukkan ke dalam perhitungan, yaitu adalah wanita 50 kg dan tingginya 1,6 meter. Didapatkan hasil bahwa adalah 19,5. Menurut IMT nasional, wanita tersebut dalam kondisi status gizi normal. Selanjutnya kita akan mencari tahu tentang kebutuhan energi sehari dari wanita tersebut. Yang pertama kita akan mencari tahu tentang BMR-nya. BMR untuk wanita adalah 655 ditambah 9,6 dikali berat badan dalam satuan kilogram ditambah 1,8 dikali tinggi badan dalam satuan sentimeter dikurang 4,7 dikali usia. Kita masukkan apa yang telah kita ketahui dalam kasus tersebut dan didapatkan hasil bahwa BMR-nya adalah 1296,1 kilokalori. Kemudian kita akan mencari tahu nih tentang total kebutuhan energinya dengan dikalikan tentang aktivitas fisiknya, yaitu adalah 1,5. Didapatkan hasil akhirnya adalah 1944,15 kilokalori. Kemudian selanjutnya adalah kita mencatat kebutuhan zat gizinya per masing-masing item, yaitu dari karbohidrat, protein, dan lemak, di mana karbohidratnya adalah 60%, proteinnya 20%, dan lemak 20%. Dari 1944, kita akan kalikan 60%, didapatkan hasil adalah 1166. Kemudian kita akan bagi menjadi 4, karena setiap 1 kg karbohidrat sama dengan, setiap 1 kg karbohidrat sama dengan 4 kilokalori, dan didapatkan hasilnya adalah 291,5 gram. Kemudian untuk protein 1944 dikali 20% didapatkan hasil 388, kemudian dibagi dengan 4, karena setiap 1 gram protein setara dengan 4 kilokalori, didapatkan hasilnya adalah 96,25 gram. Kemudian untuk lemak kita kalikan 20%, 1944 dikali 20, kemudian didapatkan hasil 385 dibagi 9, karena setiap 1 gram lemak sama dengan 9 kilokalori, dan didapatkan hasilnya adalah 42,7 gram. Kemudian berikut ada tabel menu dan perhitungan zat gizi, di mana yang kita evaluasi lebih utama adalah di bagian sayurannya, karena kita melakukan kesalahan. Kita waktu tabel sebelumnya adalah 100, 100, 100, kemudian kita ubah menjadi pecel sayuran totalnya 100, jadi di total menjadi 100. Dan kurang lebihnya semuanya sama dengan apa yang ada di layar pada sebelumnya. Kemudian ini di sayur lodeh kita ubah, karena untuk menyesuaikan dengan evaluasi yang telah dimasukkan oleh Bu Eka untuk kami. Kemudian di sini ada total energinya adalah 1803, di mana ini masih dalam rentang batas normal, yaitu
plus minus kurang lebihnya adalah 100 dari energi yang ditentukan gitu. Selanjutnya ada tabel kebutuhan bahan. Pada kelompok ini kami membutuhkan sekiranya ada bahan-bahan seperti beras, telur, sawi, mie kuning, jeruk, kentang, tempe, ayam, bayam, kangkung, labu siam, wortel, ikan mas, kacang merah, melinjo, terong, kacang panjang, dan susu. Untuk ukuran, spesifikasi, harga satuan, dan harga total telah disajikan di dalam layar. Kemudian selanjutnya ada tabel kebutuhan alat. Kami dari kelompok 9 sekiranya membutuhkan alat-alat untuk masak adalah sekiranya ada 11 item, yaitu wajan, spatula, blender, panci, dandang, rice cooker, sendok ukur, gelas, piring, mangkok, dan baskom. Untuk jumlah dan fungsi alat telah disajikan di dalam layar. Oke, selanjutnya ada diagram alur kerja, di mana pertama kita akan memasak nasi, yaitu pertama beras akan dicuci, kemudian dipindahkan ke rice cooker, dan nasi akan disajikan. Kemudian ada telur dadar. Telur dadar adalah yang pertama kita akan memecahkan telurnya terlebih dahulu, kemudian kita aduk dan tambahkan bumbu, kemudian kita akan goreng di minyak panas, dan terakhir kita sajikan. Kemudian ada tumis sawi, di mana sawi akan kita potong terlebih dahulu, kemudian kita pindahkan ke wadah dan dicuci. Kita akan menumis sawi dengan minyak yang sedikit dan minyak panas, kemudian tambahkan bumbu dan disajikan. Selanjutnya ada mie goreng. Pertama rebus mie kuning, pindahkan ke wajan dan goreng, tambahkan bumbu dan sajikan. Dan yang kelima ada menu jus jeruk, yaitu pertama jeruk akan dikupas, kemudian dipindahkan ke blender dan disajikan. Kemudian ada kentang goreng. Pertama adalah kentangnya dicuci terlebih dahulu, kemudian kita kupas kulitnya, potong beberapa bagian dalam kentang, kemudian masuk ke dalam air mendidih, beri garam, dan sajikan. Untuk pecel sayuran, pertama semua sayuran akan dicuci terlebih dahulu, kemudian diletakkan di dandang berisi air di atas kompor, kemudian potong kentang, masukkan ke dalam air mendidih, kita campur dengan garam, dan sajikan. Kemudian ada sayur lodeh, yaitu semua item dari sayuran kita akan cuci, kemudian letakkan di panci berisi air di atas kompor, nyalakan kompor, masukkan sayuran dan bumbu, serta sajikan. Selanjutnya adalah tempe dan ayam suwir, di mana kami masak secara terpisah terlebih dahulu, yaitu pertama potong tempe, kemudian goreng di atas wajan, kemudian ada ayam suwir, yaitu pertama daging ayam dicuci, kemudian disajikan digoreng di atas minyak panas, kemudian ayam telah matang disuwir-suwir, kemudian dari tempe dan ayam akan disatukan dalam satu masakan, itu ayam, suwir, dan tempe. Selanjutnya ada ikan mas. Ikan mas pertama daging ikan kita bersihkan terlebih dahulu, kita buang sisik-sisiknya, kita cuci, kemudian pindahkan ke wajan minyak panas, kemudian kita goreng dan sajikan. Terakhir ada susu, pertama adalah tuang susu ke gelas, kemudian sajikan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.